Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu besar kepada kita, sehingga dimudahkan kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya. Hadirnya kita di masjid ini juga termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagian masih ada di luar sana, hatinya belum tergerak untuk sholat berjamaah. Bahkan ada yang hatinya belum tergerak untuk berpuasa, walaupun ngakunya Islam atau yang lainnya. Ini pernah terjadi di zaman seorang ulama tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri. Ketika itu dia menuturkan kisahnya bahwa didatangi beliau dengan seorang yang datang kepadanya. Kemudian orang itu berkata kepada beliau, "Aku sering berbuat dosa, bahkan memang gaweannya dosa. Tetapi ternyata aku tidak pernah melihat Allah menghukumku. Aku tetap seger wae, sehat-sehat wae, bahkan rezeki lancar. Padahal aku ora salat, ora poso, ora maca Quran dan sebagainya." Maka apa jawab Hasan Al-Basri waktu itu? Dia kemudian menjawab, betapa banyak sebenarnya hukuman Allah kepadamu yang tidak engkau sadari. Banyak, tapi engkau tidak sadari bahwa itu hukuman Allah. Bukankah kamu tinggalkan sholatmu selama ini? Kata iya. Bukankah selama ini kau tinggalkan kamu berdoa kepada Allah? Iya. Bukankah selama ini kamu tidak berzikir? Iya. Bukankah kamu tidak pernah silaturahmi? Iya. Dan seterusnya banyak amal-amal kebaikan yang dia tidak lakukan. Maka itulah hukuman dari Allah. Jamaah rahimahullah. Kadang orang itu berpikir yang namanya hukuman itu ya mungkin diberikan sakit, ya, atau kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, atau diberi musibah, atau yang lain yang tidak mengenakan. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa jadi hukuman paling berat adalah ketika hati ini menjadi keras, ya, dan dosa terasa biasa, tidak apa. Kan Nabi mengatakan apa itu dosa itu, ya. Nabi mengatakan al-ismu mahaka fi sadrika, yang dinamakan dosa itu apa yang mengganjal di hatimu, ora penak. Arep nindakake dosa iki wis ora penak, atiku sing eling ke aja ya. Bahkan tak ayat tali alaihina, dan kamu tidak senang kalau dosa itu, perbuatan dosa itu diketahui orang lain. Maka biasa orang berbuat jahat itu delik-delik, ya. Ini ciri dosa yang seperti itu, ya. Tapi mengapa tidak dihukum? Ya karena umat Nabi Muhammad SAW ketika berbuat satu kemaksiatan atau dosa, bahkan dosa besar, bahkan menentang agama ini, itu memang tidak seperti umat-umat kaum terdahulu, ya, tidak langsung dikas dengan siksaan, tidak. Dan itu juga pernah terjadi zaman Rasulullah di waktu di Mekah, ya. Ketika itu orang-orang musyrik bahkan berdoa kepada Allah, ya. Doanya apa? Dalam surat Al-Anfal ayat 32,
Wa qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa anzir alaina hijaratan minas sama awitina bi adzabin alim. Dan ketika orang-orang musyrik berdoa kepada Allah, ini walaupun musyrik tapi doanya kepada Allah, ya. Karena mereka tinggalan mbah-mbah Ibrahim kan, nanti kenal Allah, kenal. Allahumma ya Allah in kana hadza huwal haq, jika ini yang dibawa Muhammad ini adalah benar, maka benar min indika dari hadapanmu, agama itu dari hadapanmu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami batu dari langit kaya zaman Raja Abraha, awitina bi adzabin alim, atau didatangkan siksa yang pedih. Ini nantang ini ya, di Abu Jahal nantang kepada Allah, kalau benar yang dibawa Muhammad dari engkau, maka siksalah kami, turunkan batu dari langit atau siksa dengan yang pedih. Tapi hal itu tidak diiyakan oleh Allah, karena memang masih diberi kesempatan. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan menyiksa sedang kau Muhammad masih berada di lingkungan mereka. Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka karena di dalam mereka masih ada orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah, ya, beristighfar. Jamaah rahimakumullah, kembali pada cerita tadi, ya. Maka boleh jadi dengan hati keras itulah sebagai hukuman dari Allah karena kelalaian yang dilakukan, dosa yang dilakukan. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 74, "Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw asad qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Jadi kerasnya hati itu sebagai hukuman dari Allah. Tidaknya diam dengan kekatan Allah, itulah hukuman Allah. Jamaah rahimakumullah, maka dari sini saya ingin mengajak berpikir, merenung, ya. Yuk kita renungan. Boleh jadi hal-hal semacam ini pernah kita alami, atau sering, ya. Misalnya setiap Jumat, ya, sering saya lihat kalau pas saya tugas di sini, ya, dulu ketika saya dari Panularan ke sini lewat rumahnya Pak Husen, ya, di sana, padahal sudah sampai di situ tinggal masuk masjid, enggak, ya, mandek, tongkrong udah tutut cerita, ya, nanti mekomat, ya. Padahal waktu Jumat. Lah boleh jadi hal semacam itu termasuk hukuman dari Allah. Alhamdulillah. Atau juga malasnya kita, nek kurung adan gitu tenang-tenang wae, diapenan terus, didolanan terus, dia. Kalau komat kayak waduh komat, lagi duduk ya. Kang masjid telat, lam dino ngono yo ora gelo gitu ya. Kadang-kadang kita kurang bisa memanage, ya, amalan-amalan kita. Maksudnya kalau kita beramal itu kita dahulukan dulu yang wajib, kemudian setelah itu yang sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang dikuatkan, ya. Ini baru sunnah yang lain atau amal-amal yang lain. Seperti hanya sekarang ini tarawih, gitu ya. Atau sebagian tadi setelah sholat isya tidak sholat ba'diyah, saya yang nunggu sholat tarawih. Padahal kekuatan hukum sholat ba'diyah itu lebih kuat daripada tarawih. Ini kok ora dilakoni. Nabi mengatakan bahwa siapa yang setiap harinya sholat 12 rakaat sunnah, sholat sunnah, ya, yang mengiringi sholat wajib, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Mau tidak Bapak Ibu? Orang dunia we direwangi izin-izin BTN dia, untuk omah. Raketang rumah SSS dia. Nah, direwangi.
dicicil gitu ya. Nah kita ditawari oleh Allah gitu, mudah dengan 12 rakaat setiap hari, sebelum subuh 2 rakaat, atau sholat fajar itu 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Itu namanya sholat rawatib. Kalau itu dijaga, bisa dilakukan, Allah beri rumah di surga gratis ya. Ada yang tertarik enggak ini? Ya. Dan kalau orang sudah imannya tertancap dalam hatinya itu, ketika terlewatkan, baru terlewatkan ya, tidak sengaja dari amal ibadah itu gelo ya. Apa contohnya? Subuh ya, subuh ya ada nasi gugah, kalau naik mau gugah kerinang, kira-kira pun biasa atau gitu. Tahun tangan ini biasanya ya jam tengah no, atau jam 6 atau bahkan jam itu. Nek ngono kuwi ora atit sih, ora rumangsa gelo gitu ya. Yang kalau sudah terbiasa sholat jamaah subuh kok tiba-tiba terlewatkan itu gulungnya kamu. Bahkan seperti Umar bin Khattab dalam satu kisah itu menghukum dirinya hanya gara-gara apa? Telat sholat jamaah. Dikarenakan sedang asiknya menikmati kebun kurma yang akan panen. Itu apa panen ini wah duitnya akeh yang nganti ada rakurmu ya ketika ke masjid sudah terlambat gedungnya tahu ya sahabat itu. Terus untuk menebusnya apa? Dia menghukum dirinya meski marahi telat-telat sholat di kebun ini, sekarang saya sedekahkan kebun itu sekian keganggu sholat jamaah seperti itu. Nah, cuma kita bangun pada diri kita ini untuk senantiasa menguatkan iman dengan amal-amal ibadah. Demikian yang saya sampaikan pada khutbah hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.